pemirsa, saat ini saya sudah berada di perumahan yang pernah menjadi buah bibir pada masanya. Namun saat ini disebut sebagai Kota Mati, Tommy Soeharto. Sebuah komplek perumahan yang terdiri atas 700 unit perumahan, namun saat ini kepala keluarga yang terdaftar hanya tinggal 200 kepala keluarga. Itu pun tidak semuanya berada di sini. Kira-kira apa yang terjadi dengan kawasan ini ya? Menilik dari sisi sejarah, komplek dengan luasan 25 hektar yang berada di Karawang, Jawa Barat ini dulunya merupakan kebun karet. Namun sekitar 1993 diambil alih oleh anak presiden kala itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kebun ini pun dijadikan kawasan industri dan perumahan bagi pegawai dari PT Timor Putra Nasional, produsen mobil Timor yang sempat beroperasi pada kurun waktu 1996 hingga tahun 2000. Dan kemudian, perumahan tersebut langsung dibangun di tahun yang sama dengan nama Perum Karawang Baru. Menariknya, walaupun sederhana, perum tersebut juga dilengkapi dengan taman bermain, pasar, hingga gedung pertokoan, sehingga sudah dapat tergolong mewah pada masanya. Padahal pada saat itu rumah dibanderol dengan angsuran Rp55.000 per bulan dengan tenor selama 15 tahun. Saat itu Perum Karawang Baru pun sempat melakukan pemasaran dan sudah ada beberapa rumah yang dijual. Sejumlah keluarga kecil pun sudah menghuni perumahan yang satu ini. Namun sayangnya nasib berkata lain, karena pada 1998 saat Perum baru seusia jagung, pabrik otomotif besutan Tommy Soeharto ini pun terguncang krisis ekonomi. Situasi yang sama yang juga meruntuhkan pemerintahan Presiden Soeharto. Krismon ini pun membuat PT Timor Putra Nasional resmi gulung tikar pada tahun 2000. Ditambah lagi, Krismon juga mengguncang seluruh ekonomi Indonesia secara umum, sehingga banyak penduduk Perum yang kehilangan pekerjaan. Dan satu persatu, mereka memilih pindah ke kota lain untuk mencari peruntungan yang lain. Perumahan umum Karawang Baru pun terkena imbasnya. Pemasaran perumahan baru tidak lagi berjalan, sudah tidak ada lagi tindak jual beli properti antara pembeli dengan pengembang, dan perumahan termasuk jalan dan fasilitas umum mulai tidak terurus. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, proyek ini ternyata terjerat masalah pembayaran pajak sejak 1993. Alhasil, developer perumahan pun angkat kaki dari kawasan tersebut, dan lebih dari itu, imbasnya bukan hanya penghuni, melainkan juga penjaga keamanan yang turut hengkang dari Perum Karawang Baru. Puncaknya pada 2015, hak guna usaha atau HGU, serta hak guna bangunan atau HGB perumahan pun ikut dicabut. Masalahnya, atas keamanan yang minim inilah, Perum Karawang Baru menjadi korban pencurian dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan yang tersisa dari perumahan itu hanyalah tembok. Dan saat ini hanya tinggal sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di lokasi ini. Dari unit yang terbangun berkisar 700 unit. Pada saat ini pun, jalan akses masuk ke Perum Karawang Baru sudah mulai rusak. Warga mengaku bahwa sebenarnya mereka sudah meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk membetulkan infrastruktur utama tersebut. Ya, pengelolaan Perum Karawang Baru ini seharusnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Namun, Pemda masih belum dapat melakukan pembangunan karena persyaratan administrasi yang diperlukan dinilai belum lengkap. Ya, alhasil saat ini para warga pun harus berinisiatif untuk melakukan donasi demi merawat perumahan, membetulkan jalan, serta membuat pos keamanan. Namun sayangnya, karena dana yang dikumpulkan terbatas, hal yang dilakukan pun tidak maksimal. Dan inilah keterangan dari para warga. Ini kan buat perumahan mobil Timur dulu kan. Oh,
Oleh karena Pak Harto lengser kan langsung bangkrut. Ya, yang jelasnya ya tambah jelek kan, rumah-rumah pada hancur, pada nggak ada. Ya tambah jelek lah, tadinya kan masih ada pagar, masih ada apa. Ya, yang namanya orang Ampol diambilin sama orang kampung. Dicuriin sama orang kampung. Jalanannya jelek dari situ ke sini, yang perumahan udah nggak keurus, tapi yang di depan ada diurus itu. Itu pakai uang mintaan dari portal itu dibangunin ke jalan. Masalahnya jalan ini kan sayang, udah diajuin sama Pemda, tapi nggak pernah di ACC. Masalahnya jalan ini belum diserahin sama Pemda gitu loh. Kalau jalan ini diserahin sama Pemda ya dibangun sama Pemda. Malah ini kan swadaya aja, swadaya warga. Jadi kita itu masih ngutang berapa ya? Masih ngutang 60 juta. Saat ini, selain tempat tinggal, lokasi ini pun kerap digunakan untuk lokasi syuting film horor, membuat konten horor, spot foto prewedding, hingga latihan perang TNI. Ya pemirsa, dan begitulah nasib dari perumahan Karawang Baru. Semoga pemerintah cepat menindaklanjuti kawasan ini, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun yang akan lebih terjamin. Dari Karawang, Krisania dan juru kamera Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia Beyond Business.